Ustadz, ajaran Jabariyah dan Qadariyah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mengingkari salah satunya atau keduanya malah mengingkari Al-Quran dan hadis. Ajaran Jabariyah dan Qadariyah cukup membuat pusing manusia. Alangkah baiknya tidak mengenal kedua ajaran tersebut. Tidak mengenali kedua ajaran tersebut sama saja tidak mengenali Al-Quran dan hadis, masuk neraka. Serba salah. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Gitu, Ini ya. yang kita katakan sebelum memulai acara ini ada pertanyaan, orangnya semangat tetapi kasihan. Ya. Ya, kasihan. Ya, semoga dengan melalui umat bertanya ini ada pencerahan untuk kita dan untuk semuanya. Perlu diketahui masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya beriman kepada takdir itu suatu keniscayaan. Bagaimana tidak? Mengimani takdir itu termasuk salah satu rukun iman. Ya, kalau tidak diimani, ya bukan muslim, batal Islamnya. Karena rukun iman yang jumlahnya ada 6. Ya, rukun iman yang jumlahnya ada 6 harus diimani semuanya, termasuk iman kepada takdir. Penanya mengatakan beriman kepada Qadariyah pusing, melihat penjelasan Jabariyah juga pusing. Wis, nggak usah mengimani kedua-duanya. Lah, nggak mengimani kedua-duanya malah nggak beriman kepada Al-Quran dan hadis, serba repot. Perlu kita sampaikan, tidak pernah ada di dalam Islam untuk memahami takdir dengan pemahaman Qadariyah dan Jabriyah. Tidak pernah ada. Jadi kalau misalnya penanya mengatakan, wis nggak usah beriman dengan kedua-duanya, ya malah benar. Karena nggak ada Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah itu, Jabriyah itu, dan kita bahas Jabriyah dulu. Jabriyah itu beriman pada takdir tapi kebablasan, sehingga semuanya sudah ditakdirkan. Buat apa kemudian berbuat? Wong manusia semuanya sudah ditakdirkan, jadi tersandera dengan takdir, ya, tersandera dengan takdir. Kalau memang sudah tetapan neraka ya pasti neraka, kalau tetapan surga ya pasti surga. Terus ngapain? Wong semuanya sudah ditakdirkan, jadi tersandera. Akhirnya ini namanya kebablasan. Beriman takdir tapi kebablasan. Qadariyah sebaliknya, kalau beriman kepada takdir menjadikan kita tersandera, akhirnya kita tidak maju, kita tidak mau berbuat. Wis, tidak usah beriman kepada takdir. Nah, ini juga kebablasan. Yang benar, sebagaimana Nabi jelaskan, itu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan masalah takdir, bukan dengan konsep Qadariyah dan bukan dengan konsep Jabriyah. Kalau penanya mengatakan, wis gak usah beriman kepada kedua-duanya, maksudnya Jabriyah dan Qadariyah, ya memang betul. Kan penanya kurang memahami, dikiranya Jabriyah dan Qadariyah adalah sebuah dua konsep dalam Al-Quran untuk memahami takdir, sehingga mengimani dua-duanya kayak bertentangan, kayak kontradiksi, tambah pusing. Akhirnya mending nggak usah. Terus nggak usah, emang nggak usah, karena nggak pernah ada, ya, karena nggak pernah ada untuk memahami takdir dengan konsep Jabriyah, Qadariyah tidak pernah ada. Makanya sekali lagi melalui acara ini kita sampaikan, pelajarilah hakikat takdir dengan benar. Pelajari, dan dua kelompok sesat di dalam masalah takdir adalah Jabriyah dan Qadariyah. Nah, pernah di dalam satu pertemuan juga Rasulullah dengan sahabat bertanya tentang takdir. Lalu sahabat mengatakan, loh kalau gitu nggak perlu kita berusaha, ya Rasulullah. Iya, terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang kecuali telah ditetapkan takdirnya, surga dan nerakanya telah Allah tetapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang bertanya, ya kalau begitu kita sadarkan dengan takdir. Maka Nabi mengatakan, la i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, bukan begitu, tapi berbuatlah, karena sesungguhnya orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia telah ditakdirkan. Nah, jadi Nabi tidak mengatakan ya sudah pasrah sama takdir, enggak, tapi malah Nabi mengingkari orang tadi. Bukan begitu, tapi justru berbuatlah.
orang itu akan dimudahkan kepada apa dia ditakdirkan. Jadi begini, mungkin saya kasih gambaran singkat. Takdir itu bukan pemaksaan. Wah, Allah paksakan si fulan harus masuk surga. Jadi bagaimanapun nanti pasti masuk surga meskipun dia hidupnya maksiat toh. Gitu. Atau Allah paksakan si fulan harus masuk neraka. Oh, ya pasti nanti masuk neraka. Meskipun dalam kenyataannya dia ahli ibadah, tapi gak ada artinya apa-apa yang masuk neraka. Bukan begitu loh. Takdir. Jadi Allah menetapkan di Lauhul Mahfuz, si fulan sudah ditetapkan ahli surga atau di neraka. Sudah. Loh kok sudah? Iya, karena ilmu Allah meliputi perkara yang belum terjadi. Allah tahu si fulan nanti surga atau neraka. Allah tahu. Allah mengetahui, padahal belum terjadi. Tapi Allah mengetahui perjalanannya per detik, ngapain. Allah sudah tahu. Sehingga nanti endingnya bagaimana Allah tahu. Nah, pengetahuan Allah tentang perjalanan dia per detik sampai mati, itulah yang Allah catat. Inilah yang dimaksud dengan takdir. Jadi ketetapan Allah berdasarkan dengan ilmunya, bukan Allah memaksakan. Nah, ini satu pemahaman tentang takdir ya. Jadi bukan lantas semuanya sudah ditakdirkan, kita pasrah bokohan air. Diam aja di rumah nanti jodoh datang. Nggak bisa. Jadi yang memerintahkan beriman kepada takdir Allah sendiri, yang memerintahkan berikhtiar juga Allah sendiri gitu. Nah, jadi kita ini kira-kira ahli surga apa ahli neraka? Ya, untuk endingnya kita tidak tahu, tetapi kita berikhtiar. Yang namanya ahli surga ya berbuat ketaatan. Dan Nabi berbuat, orang itu dimudahkan dengan apa yang dia ditakdirkan. Sehingga ketika kita nyata-nyata berkemudahan berbuat ketaatan, maka kita mengatakan kepada Allah, semoga saya ini ahli surga. Karena kita merasakan berkemudahan dalam berbuat ketaatan. Pada saat kemudian kita susah berbuat ketaatan, ya Allah, jangan-jangan saya ini bukan ahli surga, gitu. Sehingga kemudian dia membenahi diri, segera berbuat ketaatan, gitu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.